Gua kembali. Setelah berabad-abad akhirnya gue punya waktu juga untuk nge-grinding AdSense. Maksud gue, punya waktu untuk menghibur kalian semua. Buat yang ngira gue pensi, lalu nanya-nanya kok gue lama banget uploadnya, coba kalian cek ke komunitas deh. Biar tahu kenapa gue lama banget uploadnya. Ngurus masalah perkuliahan, apalagi udah mau wisuda itu gak gampang banget loh guys. Apalagi inget ya guys, gue nge-YouTube itu sendiri. Udah gitu, perlu kalian ketahuin aja. Selama ini gue ngerangkap 3-in-1. Kuliah iya, kerja iya, ngonten iya. Itulah kenapa jadwal gue sering kacau. Kadang upload sore, kadang malam, kadang juga tengah malam. Dan ya parahnya lagi, anime ini juga sempat kena delay di minggu lalu. Terkonfirmasi di akun Twitter official Jitsuwa Oresaiko Desta. Di situ diberitakan episode 4-nya kena delay dan baru akan dirilis tanggal 29 di Jepang. Sedangkan globalnya di hari Minggu jam 2 dini hari. Semisal aja ada yang bilang, udah nunggu lama kok cuma 1 episode. Gini loh bre, makanya nih ya, sering-sering cek Google. Misal aja, ketik aja Jitsuwa Oresaiko Desta episode 4 delay. Jadi ya, untuk makanan pembuka, kalian bisa nonton anime ini dulu. Karena apa? Gua sembari ngedit satu konten berdurasi panjang yang berisikan 3-4 episode langsung. Anime apa? Ya gua gak mau ngasih tahu. Kapan gua upload? Maybe besok atau lusa. Kita lihat aja gimana jadinya. So langsung saja persiapkan jiwa MC Isekai overpower dalam diri kalian. Dan inilah dia, Oppa Sejenak Wiki Opeta episode keempat. Scene awal dibuka dengan menampilkan Haruto yang sangat kerepotan sejak Charu ia biarkan mengintai dari monitor sihirnya. Keadaan makin dibuat pening karena Frey yang ikut nimbrung ingin bergabung dengan tuannya itu. Di saat Haruto yang hendak menolaknya secara halus, namun karena Charu yang udah terlalu tenggelam dalam dunia anime, dirinya merasa tiap hero harus memiliki setidaknya satu sidekick di sisi mereka. Dengan sangat gobloknya Frey pun membenarkan ucapan Charu. Di luar ruangan, Frey diminta untuk tidak melakukan aksi ekstrim di saat mereka membasmi para bandit nanti. Karena itu sama sekali tidak baik untuk anak seumuran Charu. Meski Frey telah berjanji, tapi ya kayaknya kita tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Di malam yang sama, nampaklah para bandit yang lagi ngumpulin hasil jarahan mereka. Namun tak lama kemudian... muncullah Haruto yang berlagak layaknya seorang Power Ranger di sana. Tapi entah kenapa, dia yang ngelakuin kok gua yang geli. Gak cuma Haruto, ada juga Ranger Merah yang udah bisa kita tebak siapa dirinya. Geli dengan tingkah mereka, kita lanjut ke Frey yang dengan seenak jidatnya bersiap menghabisi mereka semua dengan kobaran api miliknya. Hal itu jelas membuat Haruto terkejut melihatnya. Aksi superhero mereka pun cuma bertahan kurang dari 10 detik. Dan bisa aja berubah jadi genre horror gore jika nggak dihentikan sama Haruto. Namun parahnya, perintah Haruto sama sekali nggak digubris oleh setengah Frey. Hingga pada akhirnya... Frey pun terhenti tepat setelah digaplok sama tuannya. Haruto pun amuk-amukan karena Charu yang lagi menonton dan takutnya bakalan niru aksi ekstrem yang dilakukan sama Frey barusan. Mulutnya sih ngomong paham, tapi otaknya sengklek, membuat apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan jadi sangat berbanding terbalik. Haruto kemudian memintanya untuk tenang dan memintanya untuk pulang duluan. Namun lagi-lagi, meski ngomongnya paham, tapi Frey tetap berniat berada di sana dan menyaksikan aksi tuannya dari dekat. Singkat waktu, ngeliat betapa gobloknya sidekick yang ia miliki, Haruto berharap Frey tidak ikut lagi dalam aksi-aksi berikutnya. Namun karena Charu yang menantikannya, Haruto pun dibuat bimbang dalam seketika. Demi menyempurnakan aksi Frey sebelumnya, Charu nampak mengajarinya pose hero yang bagus untuknya. Scene berlanjut memperlihatkan Laius yang nampak masih sangat kesal dengan kekalahannya sebelumnya. Di tengah kekesalannya itu, pelayannya masuk dan hendak membahas soal inspeksi di esok hari. Yang mana Laius diminta buat ngajak Charu untuk ikut serta di sana. Laius yang heran kenapa harus mengajaknya,
Pelayannya itu seolah menutupi alasan sebenarnya dan hanya memberitahukan Laius yang dirasa membutuhkan teman bicara di sepanjang perjalanan nanti. Scene berpindah ke Charu dan dua Haruto, yang mana di saat cloningan Haruto yang merasa kelelahan, sehabis makan malam yang penuh keribetan, cloningan Haruto yang udah error pun langsung tepar dengan kondisi yang cukup gobloy. Setelah mengetahui adiknya itu, yang bakalan ikut serta dalam acara inspeksi di esok hari, Haruto jadi menduga Laius adalah seorang lolicon karena berani mengajak adiknya yang masih sangat bocil. Dan demi keamanan, Haruto nampak memeriksa monitor sihirnya untuk mengintai keanehan yang terjadi di jalur keberkatan mereka nanti. Alangkah terkejutnya Haruto karena mendapati banyaknya orang yang seperti melakukan ritual pemanggilan. Tak ingin terjadi apa-apa di esok hari, mau tak mau Haruto harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Sontak para mage NPC di sana pun terkejut karena Haruto yang muncul secara tiba-tiba di belakang mereka. Di saat mereka semua yang mengira Haruto adalah kaki tangannya Pagord, seketika itu pula pertarungan tak bisa terelakkan. Menyerah begitu aja, nampaklah salah seorang mage yang hendak nge-summon semua monster yang ada di dalam lingkaran sihir itu. Night Skeleton! Haruto pun dibuat terkejut karena skeleton di hadapannya yang dirasa lebih menyeramkan daripada yang ia lihat di dalam game. Para skeleton itu pun serentak maju untuk menghadapi Haruto yang seorang diri di sana. Namun jelas Haruto mampu menangani mereka semua dengan sangat ezetnya. Akan tetapi, para skeleton mampu bangkit lagi dalam seketika. Risih dengan semua itu, Haruto yang baru menyadari adanya batu aki di dada mereka. Dalam seketika semua skeleton tadi sama sekali gak mendengarkan tuan mereka. Dan justru berbalik menyerang mereka semua. Tak memahami apa yang terjadi, salah seorang mage terlihat bersiap memanggil monster lainnya. Di tengah Haruto yang lengah karena kagum dengan golem di hadapannya, si golem nampak bersiap menyerang Haruto. Dan untuk pertama kalinya, barrier Haruto mampu ditembus dan membuatnya terhempas membentur pohon di belakangnya. Mengira Haruto yang akan tumbang dengan serangan seperti itu, di saat yang bersamaan itu juga, Haruto menyadari adanya batu aki serupa seperti ada di dada para skeleton tadi. Hingga pada akhirnya seperti halnya para skeleton tadi, golem itu mulai berbalik menyerang para mage dan jelas membuat mereka semua tidak paham apa yang terjadi sebenarnya. Haruto menjelaskan kemungkinan itu terjadi karena pelindung pasak yang tertancap tadi membuat konversi dengan mantra sihirnya. Sontak mage itu pun terkejut karena Haruto yang mampu mengalihkan mantra sihirnya. Haruto kemudian bertanya siapakah yang menyuruh mereka semua. Namun karena gak mendapatkan jawaban sama sekali, para mage pun berakhir diikat untuk diinterogasi di saat itu juga. Setelah itu, Haruto yang melempar mereka dengan banyak pertanyaan, mulai dari nama, afiliasi, dan alasan mereka yang ada di sana. Namun karena gak mendapatkan satupun jawaban, Haruto terpaksa menggunakan metode kejam dengan menyuruh para skeleton untuk mengubur mereka semua hidup-hidup. Untungnya, metode itu berhasil dan mampu membuat mage leader itu membuka mulutnya. Yang ternyata, mereka semua adalah pasukan summoner, dibawa kendali langsung sang ratu. Dan rupanya mereka semua berencana untuk menyerang rombongan inspeksi ladang di esok hari, menggunakan semua monster tadi. Emosi Haruto pun harus dibuat bergejolak setelah mage leader itu memberitahukan misi mereka adalah memudarkan Charu. Alasan dari sang ratu yang memberi perintah itu ialah bakat Charu yang dirasakan melebihi sang ratu suatu saat nanti. Dan terkuaklah juga, sang ratu ternyata juga adalah dalang dari penyerangan prajurit kekaisaran yang terjadi sebelumnya. Mulai dari penyerangan ke pasukan bapaknya, sampai dengan menyerang emak dan Charu di episode kedua. Emosi yang tak terkontrol menyebabkan si golem menjadi lepas kendali dan hampir memudarkan mage leader itu. Untungnya, Haruto berhasil mengendalikan emosinya sendiri, tapi tetap tak akan membiarkan siapapun menyentuh orang-orang yang ia sayangi. Singkat cerita di keesokan harinya, nampaklah Haruto dan Charu yang satu kereta dengan Laius dan juga Marianne. Di saat Charu yang mencoba menghibur Laius yang telah kalah adu mekanik melawan sang kakak, namun bukannya menghibur, ucapan Charu cenderung meledek dirinya. Ditambah, Marianne turut memperkeruh suasana hati Laius yang masih bisa menahan emosinya.
その辺に。お前にだけは同情されたくない。 Meski terlihat begitu, tapi Laius tetap penasaran kenapa Haruto bisa sekuat itu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Alasan yang absurd jelas membuat Laius dan Marianne tidak paham sama sekali. Dan dengan seenak jidatnya, Laius malah menduga Haruto adalah salah satu ras iblis yang telah kembali. Tak paham dengan ungkapan itu, Haruto bertanya pada Charu, yang ternyata ras iblis yang telah kembali adalah ungkapan untuk keturunan perkawinan antara ras iblis dan juga manusia. Namun karena penanda utamanya ialah kekuatan fisik di luar Nurul, dan terdapat beberapa ciri khas iblis seperti tanduk ataupun ekor dan sejenisnya, Charu meyakinkan mereka bahwa tanduk kakaknya itu cuma ada satu, dan itu terletak di antara kakinya. Sontak mereka pun terkejut setelah mengetahui Charu yang masih sering mandi bareng sang kakak. 兄上様のお体はツルツルスベスベですよ。そんなハレンチだ。 Charu yang masih sangat polos, harus mendapatkan bimbingan dari dua orang yang sama-sama polos, dan sangat minim informasi tentang hal-hal seperti itu. Laius yang canggung buat ngomongnya, sedangkan Marianne yang mencoba menguatkan diri sembari mengajari dirinya. Oh, ついたみたい。 Setiba mereka di ladang, mereka semua nampak mengagumi betapa indahnya pemandangan ladang di sore hari. Charu kemudian berlari mengajak Marianne untuk bermain di ladang. Sedangkan Laius nampak masih belum bisa berteman dengan Haruto. Singkat cerita, di saat Haruto yang sedang berbincang dengan sang bapak, Haruto kemudian memberitahukan permisalan tentang nyawa Charu yang sedang diincar oleh sang ratu. Mendengar jelas membuat Pak Gor terkejut karena permisalan Haruto barusan sama dengan isi laporan kesatria hitam tentang para summoner semalam. Pak Gor pun tak menyangka bahwa sang ratu akan mengincar putrinya. Meski telah mengetahuinya, tapi mereka tak bisa melakukan apapun karena dia tetaplah seorang ratu. そんなひどい王妃なんていなくなっちゃえばいいのに。 Pak Gor kemudian memberitahukan kerajaan mereka yang masih membutuhkan orang seperti sang ratu. Karena otoritas Raja Jeruk telah hilang sejak sangat lama. Banyak orang yang hendak menjatuhkannya, namun mereka tak bisa melakukan apapun karena adanya sang ratu di sisi sang raja. Awal mulai cerita kenapa sang ratu begitu disegani oleh banyak orang adalah sang ratu yang bernama asli Giselote ini mampu mengalahkan sang raja iblis dalam adu mekanik 1 lawan 1. Berkat hal itulah Giselote dianggap sebagai hero dan dirinya makin knockdown setelah menikah dengan sang raja. Namun saat ini, sang ratu hendak menggulingkan sang raja demi menguasai kerajaan itu seorang diri. Setelah mendengar semua itu, Haruto pun terkejut karena sang ratu yang ternyata adalah orang yang sangat hebat. Pak Gor juga memberitahukan akan beda ceritanya jika ada seseorang yang mampu melampaui sang ratu. Dan dirinya tahu seorang anak yang mampu mencapai hal tersebut. Apa yang tidak disadari sama Haruto ialah anak yang dimaksud sama Pak Gor barusan adalah dirinya. Sedangkan Haruto malah mengira Carula yang lagi dibahas sama sang bapak. Dirinya mengira sang bapak memberinya tugas untuk melindungi Charu sampai adiknya itu bisa menjadi ratu yang sangat hebat melampaui ratu yang sekarang. Haruto pun bertekad akan melindungi Charu agar kehidupan olapnya di isekai bisa ia nikmati dengan sangat tenangnya. Di tengah berjalan-jalan, Freya meminta izin untuk mencabut kepala Ratu Giselote, nampak dilarang sama Haruto. Alasan yang gak lain karena itu semua adalah problem antara dirinya dan juga sang ratu. Haruto merasa gak ada maknanya sama sekali jika bukan dirinya yang menghadapi ratu somplak itu. Freya memahaminya, meminta izin untuk ikut serta dalam setiap aksi tuannya berikutnya. 絶対に今後もちょっかいを出してくる。10年ぶりの親子再会といこうじゃないか。 Dan berakhirlah alur cerita anime Jitsu wa Oreseiki Desta episode keempat. Ya, gak panjang-panjang aja nih ya. Gua cuma mau ngingetin ke kalian aja, terkhususnya buat para bocil yang komen-komennya sering gua hapus karena beberapa kali ngeremehin urusan perkuliahan. Udah pasti yang komen kayak gini belum pernah ngerasain dunia perkuliahan sama sekali. Dan pastinya merasa PR-PR yang diberi guru kalian, entah di SMP ataupun SMA sebagai beban hidup yang dengan sangat konyolnya malah ia share ke SW atau sosial media yang lainnya. Supaya apa? Supaya dapat simpati dari orang lain. Tapi, buat kalian yang setia sabar nunggu gua, atau paham dengan betapa sulitnya kuliah sambil kerja sambil ngonten juga, gua ucapin terima kasih banyak sekaligus sorry ke kalian semua. Ini sebenarnya masih agak ribet, tapi gua sempet-sempetin buat menghibur kalian semua. Sekalian biar dapat AdSense sih. Maka dari itu, buat kedepannya nanti, gua bakal lebih rajin lagi dalam upload konten terutama untuk durasi panjang. Hitung-hitung gua kayak bayar utang ke kalian semua. Dan biar gua tambah semangat,
kasih gue buff aja guys. Cukup dengan share sebanyak mungkin ke koloni kalian yang lainnya. Minta tolong mereka buat subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasinya agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. So, thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima selanjutnya. Bye-bye. どうしてくれようかな。